Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Pada video kali ini alhamdulillah kita akan tunjukkan cara memperbaiki sebuah motherboard CPU yang no display. Jadi pin 12 voltnya hampir short ya, ohmnya terlalu rendah sekitar 5 ohm. Tentu ini tidak bagus ya. Nanti pada pertengahan hampir akhir video kita akan tunjukkan nilai ohm yang normal, yang tentu tidak boleh serendah ini. Karena 12 volt ini adalah sumber supply tegangan ke prosesor, maka kita akan coba lepas dulu prosesornya. Kemudian setelah itu kita akan cek lagi resistansi pada pin 12 volt atau nilai ohm pada pin 12 volt. Jika ada perubahan, maka berarti ada komponen yang bermasalah yang menghubungkan pin 12 volt ke prosesor. Dan ternyata nilai ohmnya tetap sama ya, sekitar 5 ohm. Still not good. Oke, ini terlalu rendah 5 ohm. Kita akan lanjutkan proses pengecekan untuk menemukan komponen apa yang menyebabkan munculnya nilai 5 ohm pada pin 12 volt ini. Prosesnya bersama, proses analisanya bersama sebagaimana kita mencari komponen yang rusak pada motherboard laptop ya. Oke, di sini kita temukan ada sebuah coil yang memisahkan antara pin 12 dan jalur-jalur yang lain. Kita coba akan lepas dulu. Kita lihat nanti ada perbedaan atau tidak. Untuk melepas coil pada motherboard PC komputer tentu nggak semudah kita melepas coil pada motherboard laptop ya. Karena pada motherboard PC nggak pakai komponen SMD, komponen coilnya ada sebagian komponen SMD, tapi rata-rata coilnya pakai coil yang besar, pakai model coil yang memang ada kakinya yang nancep ke motherboard. Nah ini yang bikin agak susah melepasnya, karena solderannya tentu sangat kuat sekali, apalagi kalau motherboardnya umurnya sudah tua. Ini biasanya akan lebih sulit untuk dilelehkan timahnya. Jadi kita perlu bantuan blower juga, pakai solder biasa ditambahi panas dari blower. Nah, biasanya baru bisa kelepas. Jadi problem pada motherboard PC ini sekali lagi adalah no display. Jadi bisa dinyalakan namun tidak tampil apapun pada layar monitor. Jadi sebetulnya pin 12 volt ini sebetulnya nggak short banget ya. Jadi nggak 0 ohm nilainya. Memang rendah tapi masih ada resistansi sekitar 5 ohm. Jadi nggak mentok jarumnya, jarum AVO itu nggak mentok, nggak 0 ohm. Kalau sampai 0 ohm pasti ketika pin 12 ditancapin tuh motherboard pasti nggak bisa dinyalakan. Baik, output dari coil kondisinya bagus ya setelah kita lepas. Jadi yang terhubung ke VCC core justru bagus.
Nah, yang di pin 12 volt ini yang masih tetap 5 ohm, masih tetap rendah nilai resistansinya. Baik, kita akan cari tahu ya jalur yang menghubungkan pin 12 volt ini, jalurnya kemana aja, komponen apa yang terhubung, kita akan cari tahu. Kita cari tahu dulu secara visual. Kita lihat kan kelihatan ya, jalurnya kelihatan. Nanti kalau memang bikin bingung baru kita harus nyari skemanya. Kalau nggak dapat skema ya manual, kita kita cek secara visual, kita cek pakai avometer komponen apa aja yang terhubung dengan pin 12 volt ini. Baik, ini ketemu ya, ada jalur yang terhubung langsung. Sepertinya secara visual kita lihat seperti terhubung dan nilai ohmnya memang sama dengan poin pada pin 12 volt. Di sini ada sebuah resistor dengan kode R126 SMD resistor, kecil sekali, warna hitam. Di satu sisinya terhubung ke pin 12 volt dan sisi yang lain sepertinya short circuit. Resistor sangat kecil sekali. Kita coba akan lepas dulu resistor ini karena di sisi satunya short circuit, di sisi satunya terhubung langsung dengan pin 12 volt. Nanti kita lihat apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti output dari resistor ini bermasalah. Perlu diketahui sahabat teknisi semuanya bahwa untuk melepas komponen SMD seperti ini memang sebaiknya kita menggunakan blower ya. Kalau pakai solder biasa karena saking kecilnya komponen biasanya nanti nempel di ujungnya solder, kemudian suka hilang, nanti ngumpul jadi satu sama timah yang leleh. Baik, sekarang ternyata setelah kita lepas pin 12 voltnya sudah bagus ya, nggak 5 volt lagi, resistansinya sudah bagus. Berarti seperti tadi kita sampaikan bahwa output dari resistor R126 ini yang bermasalah. Ternyata memang short dan ini ternyata terhubung ke IC controller. Namun di sana ada sebuah SMD kapasitor kecil. Kita coba akan lepas juga, barangkali mungkin ini yang menjadi sumber masalahnya. There is a small SMD capacitor before this line get into the IC.
connected with a pin of the controller IC. Baik, kita akan lepas kapasitornya. Nanti kita akan cek lagi apakah short hilang. Kalau shortnya hilang, ya kapasitornya berarti yang rusak. Bener ya, kapasitornya memang rusak. Coba kita cek. Bener, kapasitornya rusak, konslet. Dan setelah kapasitor dilepas, ternyata resistansi bagus. Nah, ini kapasitornya sangat kecil sekali. SMD small capacitor. Maka kita harus mengganti kapasitor yang rusak tersebut. Kita bisa ambil dari motherboard yang lain, motherboard PC yang lain, atau di motherboard laptop juga banyak. Yang penting kita cari yang bentuk fisiknya sama atau hampir sama ya. Karena posisi kapasitor ini kalau kita lihat pada jalurnya itu hanya sebagai filter ripple tegangan. Jadi untuk melembutkan tegangan saja. Jadi nilai faradnya nggak perlu harus sama persis. Yang penting bentuk fisiknya sama. Biasanya kalau fisiknya sama pada SMD kapasitor itu yang mikro kecil-kecil ini biasanya ya ratingnya hampir sama, terutama rating tegangan yang penting ya, rating tegangannya biasanya sama juga. Kalau posisinya bukan sebagai filter tentu akan berbeda lagi ya. Ada kapasitor pada posisi tertentu memang nilainya harus sama dengan yang sebelumnya yang aslinya. Namun kalau hanya sebagai filter tegangan tidak wajib sama nilai kapasitifnya. Gimana dengan rating tegangannya? Rating tegangannya sama atau di atasnya. Nggak boleh di bawahnya juga. Kalau di bawahnya nanti nggak kuat, akan rusak lagi. Baik, kapasitor sudah dipasang, kita akan pasang lagi resistor yang tadi kita lepas. Kemudian nanti kita cek lagi setelah komponen yang kita sudah lepas, kita pasang lagi. Cek lagi resistansinya pada pin 12 volt yang berasal dari sumber power supply. Ngantuk. Baik, kita cek lagi. This is good, not salted again. Sudah nggak short lagi ya. Tinggal satu yang belum dipasang, yaitu coil. Kita pastikan dulu bahwa kaki-kaki dari komponen yang kita pasang ulang di posisinya pas dan tidak ada hubung singkat dengan komponen yang sebelahnya, karena memang letaknya berdekatan.
Oke, this is good. This is good. Sekarang kita pasang lagi coil yang menghubungkan antara pin 12 volt dari power supply ke blok VCC core. Masuk ke komponen switching ya, komponen switching yang berupa MOSFET. Posisinya, model sirkuitnya mirip, bahkan bisa dikatakan persis sama yang di motherboard laptop ya. Di sana ada SMPS, 2 buah MOSFET channel yang ada filter coilnya di outputnya, ada filter elko kapasitor berupa elko pada motherboard PC, dan kemudian langsung masuk ke prosesor. Baik, kita akan tunjukkan satu persatu ya tadi komponen yang kita cek. Jadi tadi awalnya short di sini di pin 12 volt yang terhubung dengan salah satu kaki dari MOSFET ini ya. Di sini 5 ohm tadinya. Ini setelah kita cek ternyata terhubung langsung dengan poin ini di kaki D15. Komponennya nggak dipakai, nggak dipasang. Terhubung ke resistor ini R126 yang outputnya resistor ini terhubung kapasitor ini. Kapasitor yang tadi rusak, short, kita sudah ganti. Dan ternyata resistansi kembali normal, shortnya hilang. Baik sahabat semuanya, demikian cara memperbaiki motherboard yang short, yang no display. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.